dasar Microsoft Excel. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmetika. Microsoft Excel merupakan program aplikasi pengolahan angka yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Corporation. Adapun beberapa fungsi dari Microsoft Excel, yang pertama itu kalkulasi. Dengan program ini kita bisa melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan mudah, baik perhitungan yang sederhana maupun dengan rumus-rumus yang sangat kompleks. Yang kedua, grafik. Dengan program ini kita bisa mempresentasikan data kita dalam bentuk grafik yang komunikatif. Yang ketiga, komunikasi. Dengan program ini kita juga bisa mengkomunikasikan dengan pengguna user lain. Program ini sudah dirancang untuk bisa saling bertukar informasi dalam bentuk jaringan di mana orang lain bisa membuka lembar kerja kita dari terminal atau komputer yang berlainan. Bahkan ia juga bisa melakukan perubahan pada lembar kerja yang sama pada saat yang bersamaan pula. Yang keempat, internet. Suatu saat mungkin kita akan mengirim data dalam bentuk tabel atau grafik pada orang lain di tempat di seluruh dunia. Microsoft Excel bisa melakukannya dengan baik. Yang kelima, otomatis. Dengan Excel kita bisa menggunakan otomatisasi perhitungan data yang kita ketikkan dengan perumusan yang benar. Maka Excel akan langsung melakukan perubahan secara otomatis terhadap data kita setiap kali mengalami perubahan. Yang keenam, aplikasi. Microsoft Excel dapat membantu kita merancang aplikasi siap pakai, yaitu dengan fasilitas makro. Dalam Excel ada beberapa menu, yaitu menu file. Dalam menu file terdapat submenu yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Submenu tersebut adalah New digunakan untuk membuat lembar kerja baru, Open digunakan untuk membuka dokumen, Close digunakan untuk menutup jendela workbook, Save digunakan untuk menyimpan data, Save As digunakan untuk menyimpan data yang belum memiliki nama, Save As Pack digunakan untuk menyimpan ke dalam halaman web, Save Workspace digunakan untuk menyimpan sebagai file workspace, File Search digunakan untuk mencari file workbook, Permission digunakan untuk melihat apa yang akan disetting dalam halaman pengolahan data tersebut, Webpack Preview digunakan untuk melihat lembar kerja yang akan dicetak, Page Setup digunakan untuk mengatur setting halaman, Print Area digunakan untuk menentukan lembar kerja yang akan dicetak, Print Preview digunakan untuk melihat lembar kerja yang akan dicetak, Print digunakan untuk mencetak data, Send to digunakan untuk mengirim file, Properties digunakan untuk membuat ringkasan file yang aktif, Exit digunakan untuk menutup program Microsoft Excel. Selanjutnya, menu Edit. Dalam menu Edit terdapat submenu yang memiliki fungsi. Pertama, Undo digunakan untuk membatalkan perintah terakhir, Redo digunakan untuk membatalkan perintah undo, Cut digunakan untuk memotong naskah, Copy digunakan untuk membuat duplikat naskah, Office Clipboard digunakan untuk menampilkan jendela clipboard, Paste digunakan untuk pasang cut dan copy, Paste Special digunakan untuk membantu perintah copy dan cut, Paste as Hyperlink digunakan untuk membantu perintah copy dan cut dengan hyperlink, Fill digunakan untuk mengisi data pada sel dan range pada lembar kerja, Clear digunakan untuk menghapus data, Delete digunakan untuk menghapus dan memindahkan data, Delete Sheet digunakan untuk menghapus sheet, Move or Copy Sheet digunakan untuk memindahkan data dan menyalin sheet pada lembar kerja, Find digunakan untuk mencari data, Replace digunakan untuk mengganti data, Go to digunakan untuk memindahkan sel yang aktif ke sel yang lain. Selanjutnya, menu View. Dalam menu View terdapat submenu yang memiliki fungsi. Yang pertama, Normal digunakan untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal, Page Break Preview digunakan untuk melihat hasil pemotongan halaman lembar kerja, Taskpane digunakan untuk membuka tampilan perintah, Toolbar digunakan untuk menampilkan toolbar, Formula Bar digunakan untuk memunculkan baris rumus, Status Bar digunakan untuk memunculkan status bar, Header and Footer digunakan untuk membuat header and footer,
Comments digunakan untuk memunculkan toolbar komen dan previewing lembar kerja. Custom views digunakan untuk menyimpan area cetak pada workbook. Full screen digunakan untuk menampilkan layar secara penuh. Zoom digunakan untuk mengganti ukuran lembar kerja. Adapun menu selanjutnya yaitu menu insert. Dalam menu insert terdapat submenu yang memiliki fungsi. Yang pertama, cell digunakan untuk menyisipkan sel. Rows digunakan untuk menambah sel baris. Columns digunakan untuk menambah kolom. Worksheet digunakan untuk menyisipkan lembar kerja. Chart digunakan untuk membuat grafik. Symbol digunakan untuk menyisipkan simbol. Page break digunakan untuk membuat halaman yang terpotong. Function digunakan untuk memasukkan rumus fungsi logika. Name digunakan untuk memberi nama range data. Comment digunakan untuk memberi catatan pada lembar kerja. Picture digunakan untuk menyisipkan gambar. Diagram digunakan untuk membuat diagram. Objek digunakan untuk memasukkan gambar. Hyperlink digunakan untuk menghubungkan berkas dengan file. Nah, selanjutnya itu menu file. Dalam menu file terdapat submenu yang berfungsi sebagai berikut. Cell digunakan untuk membuat format sel. Row digunakan untuk mengatur tinggi baris. Column digunakan untuk mengatur lembar kolom. Sheet digunakan untuk memformat sheet. Auto format digunakan untuk membuat format table. Terus conditional formatting digunakan untuk memformat nilai data cell. Style digunakan untuk mengubah data pada lembar kerja. Selanjutnya menu Windows. Dalam menu New Windows terdapat submenu yang memiliki masing-masing fungsi. Yang pertama, New Windows digunakan untuk menampilkan lembar kerja yang diedit. Arrange digunakan untuk mengatur jendela. Unhide digunakan untuk menampilkan kembali workbook yang di-hidden. Split digunakan untuk membagi lembar kerja. Fresh Panes digunakan untuk membuat supaya sel di bawah dapat terlibat. Selanjutnya menu Tools. Nah, dalam menu Tools terdapat submenu yang memiliki fungsi sebagai berikut. Seperti yang pertama itu Spelling digunakan untuk memeriksa data. Research digunakan untuk mencari file. Error checking digunakan untuk mengecek kesalahan. Thread change digunakan untuk melihat pengubahan oleh orang lain. Compare and match workbooks digunakan untuk menggabungkan beberapa workbook. Rotation digunakan untuk mengamankan data. Online collaboration digunakan untuk menyusun pertemuan beserta penjadwalannya. Goal sheet digunakan untuk mengubah nilai rumus. Scenarios digunakan untuk membuat ringkasan pada Microsoft Excel. Formula editing digunakan untuk meletakkan rumus dengan menggunakan nilai pada sel aktif, mengatur sel dan meletakkan data ke rumus. Terus makro digunakan untuk menjalankan program makro. Add-ins digunakan untuk mengaktifkan dan nonaktifkan add-ins. Outcourage option digunakan untuk menampilkan perintah outcourage. Terus customize digunakan untuk mengatur toolbars. Option digunakan untuk membuka menu dan tabulasi. Selanjutnya menu data. Dalam menu data terdapat submenu yang berfungsi untuk yang pertama itu sort digunakan untuk mengurutkan data. Filter digunakan untuk memfilter data. Form digunakan untuk menambahkan atau mengurangi data. Subtotal digunakan untuk menghubungkan subtotal. Validation digunakan untuk membatasi jenis data yang dimasukkan. Table digunakan untuk membuat table. Text to columns digunakan untuk membuat naskah teks menjadi berkolom. Consolidate digunakan perintah untuk mengkonsolidasi data. Terus group and outline digunakan untuk menggabungkan data. Private table and private card report digunakan untuk membuat table atau graphic pivot. Terus import external data digunakan untuk mengimpor data luar. Refresh data digunakan untuk menyegarkan kembali data dari luar. Microsoft Excel Help digunakan menampilkan Office Assistant. Terus selanjutnya itu ada menu Help. Show the Office Assistant digunakan untuk melihat keterangan dari topik yang dipilih. Terus
Microsoft Excel Online digunakan untuk online. Contact Us digunakan untuk bantuan pada Microsoft. Check for updates digunakan untuk mengupdate. Delete and repair digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki Microsoft Excel. Microsoft Excel shortkeys berikut adalah data shortkey untuk Microsoft Excel. Yang pertama itu Ctrl A, memilih atau menyeleksi seluruh isi dari worksheet. Ctrl B, membuat bold area atau sel yang diseleksi. Ctrl I, membuat italic area, sel yang diseleksi. Ctrl K, menyisipkan link. Ctrl U, membuat garis bawah area. Ctrl P, menampilkan kontak dialog print untuk memulai mencetak. Ctrl Z, membatalkan langkah atau tindakan terakhir. F2, edit sel yang dipilih. F5, menuju ke sel tertentu sebagai contoh E7. Shift plus F5 memunculkan kotak pencairan. F7 memeriksa ejaan teks yang dipilih. F11 memiliki chart, membuat chart. Shift F3 membuka jendela rumus Excel. Ctrl Shift memasukkan waktu saat ini. Ctrl memasukkan tanggal. Alt and Shift F1 membuat worksheet baru. Ctrl 5 membuat strike cell area yang dipilih. Ctrl F9 minimize jendela window. Ctrl F10 maxim jendela window. Ctrl F6 beralih di antara file Excel yang sedang dibuka. Ctrl Page Setup memilih sheet ke arah kiri. Ctrl Page Down memilih sheet ke arah kanan. Ctrl Tab beralih di antara dua atau lebih file Excel yang terbuka. Alt plus sama dengan memberikan jumlah semua di atas sel. Ctrl ditambah dengan tanda petik 1 memasukkan nilai di atas ke dalam sel-sel yang dipilih. Ctrl tambah Shift tambah tanda seru format nomor dalam format koma. Ctrl tambah Shift format angka dan dalam format mata uang. Ctrl Shift format tanggal dalam format. Ctrl Shift Ctrl format nomor dalam format ilmiah. Ctrl Shift format nomor dalam format waktu. Ctrl A arrow key pindah ke bagian berikut teks. Ctrl tambah space pilih seluruh kolom. Shift plus space pilih seluruh baris. Nah, rumus-rumus pengolahan angka pada Microsoft Excel. Penggunaan rumus pada Excel yang paling mudah yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Caranya cukup gampang, yaitu menambahkan sel satu dengan lainnya. Contohnya sama dengan A1 tambah A2. Terus count adalah rumus untuk menghitung banyak langkah hanya angka dalam sebuah range. Contohnya sama dengan count A2 A5. Konta digunakan untuk menghitung banyak data dalam sebuah range dan caranya pun masih sama dengan count. Dalam data tersebut dapat berupa angka atau huruf. Kontif digunakan untuk menghitung banyak data dengan kriteria tertentu. Misalnya, dalam sebuah range ada beberapa sel yang sama, maka kita dapat menentukan ada beberapa banyak sel yang sama tersebut. Contohnya sama dengan kontif dalam kurung buka kurung B15 dibahagi B20 sama dengan dicari. Sumif digunakan untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu dan kemudian data yang sama tersebut ditotalkan. Caranya cukup dengan memasukkan range-nya, kriteria yang sama, kemudian dimasukkan range yang akan dijumlahkan. Contohnya sama dengan sumif F17 dibagi F22 F12. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan total dari beberapa range. Sumif digunakan untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu dan kemudian data yang sama tersebut ditotalkan. Caranya cukup dengan memasukkan range-nya, kriteria yang sama, kemudian masukkan range yang akan dijumlahkan. Contohnya sama dengan sumif buka kurung F17 dibahagi F22, 2, F17 dibagi F22 tutup kurung. Selanjutnya sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan total dari beberapa range. Contohnya sama dengan sum dalam kurung A1 dibagi A5. Min
Min adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui variabel angka yang paling kecil. Caranya dengan menggabungkan beberapa range dari yang ingin diketahui jumlah yang paling kecilnya. Contohnya sama dengan min dalam kurung A2 dibagi A17. Nah, selanjutnya max. Max adalah kebalikan dari min. Caranya pun juga sama. Contohnya sama dengan max dalam kurung A5 dibagi A15. Terus selanjutnya right. Right adalah penggunaan untuk pengambilan beberapa karakter dari sebelah kanan. Caranya dengan memasukkan teks atau juga sel yang dipilih. Contohnya sama dengan right dalam kurung B15,3. Terus selanjutnya mid. Nah, mid adalah penggunaan untuk mengambil beberapa karakter dari tengah. Cukup memasukkan teks atau selnya, kemudian masukkan start 6, atau dimulai dari karakter beberapa dan terakhir masukkan isi beberapa karakter yang diisi. Contohnya sama dengan mid dalam kurung A5,2,5 seperti itu. Terus leave. Leave adalah mengambil karakter dari sebelah kiri. Contohnya sama dengan leave dalam kurung A1,3. Nah, terus selanjutnya itu lookup. Lookup ini adalah rumus untuk mengambil rumus dari tabel secara horizontal. Caranya kita harus menentukan range tabel yang akan jadikan pedoman. Dan kemudian tekan F4 di range tersebut, gunanya untuk mengunci range tersebut agar nantinya ketika di copy rumusnya tidak error. Yang harus dilakukan yaitu mengisi lookup following table array row index num dan range lookupnya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya lookup. Nah, lookup ini merupakan kebalikan dari lookup dengan mengambil rumus secara vertikal, dan caranya pun juga masih sama dengan lookup. Nah, selanjutnya ini if adalah penggunaan rumus yang menurut saya agak sulit karena rumusnya adalah yang paling panjang dan juga menggunakan logika. Caranya kita harus menentukan terlebih dahulu apa saja yang ingin dibuatkan logikanya. Nah, seperti itu. Demikian penjelasan mengenai Microsoft Excel dari saya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.